momentum Hari Raya Idul Fitri ini di negara Indonesia ini ada tradisi yaitu silaturahim, berkunjung ke sanak famili, ke tetangga, ke teman, ke saudara untuk menyambung tali silaturahim dan memberikan maaf serta meminta maaf. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama, kami sampaikan minal 'aidin wal faizin wal maqbulin, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Kedua kalinya sebagai khatib kami mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah salat Idul Fitri. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang akan memberikan syafaatnya kelak nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Selanjutnya kami berwasiat kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada para jamaah umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih, menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Segala hal yang diperintah disebut dengan al-ma'murat, baik al-ma'murat ini berupa al-wajibat yang memang benar-benar harus kita kerjakan, atau al-ma'murat ini berupa al-mandubat yang sebaiknya kita kerjakan. Begitu juga dengan meninggalkan apa yang diperintahnya, kami sebut sebagai al-manhiyat. Baik al-manhiyat ini berupa al-muharramat, sesuatu yang memang harus kita tinggalkan, atau berupa al-makruhat yang sebaiknya kita tinggalkan. Kita jalankan terus agar supaya kita ini terpanggil sebagai haqqa tuqatih, sebagai hamba yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang kami baca Surat Al-A'raf 199 ada pesan dalam momentum Hari Raya Idul Fitri ini. Yang pertama, khudhil afwa, yang kedua wa'mur bil 'urfi, dan yang ketiga wa'rid 'anil jahilin. Ayat ini turun langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad dan diawali dengan fi'il amal atau perintah, khudhil afwa, ambillah sikap maaf. Tentunya kita hidup bersosial tidak sendiri di bumi Allah, pasti ada kesalahan, kekurangan. Kita melakukan kebaikan saja dianggap salah, apalagi kita melakukan kesalahan. Untuk itu surat Al-A'raf 199 ini memberikan panduan kepada kita agar kita ini hidup bersosial dengan tentram dan damai,
yang pertama, khudhil afwa, ambillah sikap maaf, atau jadilah kita ini orang yang pemaaf. Meminta maaf itu mudah, tapi memberi maaf itu lebih sulit. Untuk itu di momentum Hari Raya Idul Fitri ini, di negara Indonesia ini ada tradisi yaitu silaturahim, berkunjung ke sanak famili, ke tetangga, ke teman, ke saudara, untuk menyambung tali silaturahim dan memberikan maaf serta meminta maaf. Kenapa demikian? Karena pada Hari Raya Idul Fitri ini Allah menjadikan hari yang spesial. Inna hadzal yaum yaumul yafatillah, hari di mana Allah menjamu kepada semua hambanya, maka diharamkan bagi semua hambanya untuk berpuasa. Ketika kita dijamu sama Allah, berarti kita ini sebagai tamunya Allah. Kita status sebagai tamu. Bagaimana tuan rumah memberikan jamuan-jamuan kepada para hambanya? Untuk itu ciptakan suasana damai, suasana saling memaafkan, suasana saling peduli kepada sesama. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, wa'mur bil 'urf. Perintah yang kedua, wa'mur bil 'urf adalah dengan kebaikan. Ketika ayat ini turun, Hadrat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadza?" Apa maksudnya dari kata wa'mur bil 'urf? Lalu Jibril pergi ke Allah dan menanyakan dan kembali kepada Hadrat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, fa inna rabbaka ya'muruka an tasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dhalamaka." Jadi dari kata wa'mur bil 'urf di sini, ya Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu antasila man qata'aka, untuk selalu bersilaturahim kepada orang-orang yang memutus tali persaudaraan kepadamu. Mungkin selama 1 tahun lamanya kita pernah jengkel, kita pernah melakukan kesalahan sehingga kita enggan untuk bersilaturahim kepada saudara kita, kepada sanak famili, kepada tetangga kita. Tapi perintahnya antasila man qata'aka, untuk senantiasa bersilaturahim bagi orang yang memutus tali persaudaraan. Dan yang kedua, makna dari wa'mur bil 'urfi adalah wa tu'ti man haramaka, selalu memberi kepada mereka yang tidak pernah memberi, selalu diberikan terus, dikunjungi, didatangi, dan diberi. Dan yang ketiga, makna dari wa'mur bil 'urfi adalah wa ta'fu amman dhalamaka, senantiasa memberikan maaf kepada mereka yang berbuat zalim kepada kita. Kita disakiti, kita dibuat jengkel, kita dibuat tidak enak, tidak nyaman, tapi kita selalu memberikan maaf kepada mereka yang berbuat zalim kepada kita. Dan yang terakhir, wa'rid 'anil jahilin. Ketika telah memberikan maaf, ketika kita telah bersilaturahim, ketika kita telah memberi kepada dia, selalu membariki kepada dia, kok dia masih tetap begitu saja, maka wa'rid 'anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang tidak mengerti. Mereka tidak mengerti dengan perasaan kita yang telah memberikan maaf, yang selalu memberikan kebaikan kepada mereka, akan tetapi mereka masih tetap berbuat jahat kepada kita, berbuat tidak nyaman kepada kita. Maka yang terakhir adalah wa'rid 'anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang tidak mengerti. Di ayat lain diterangkan bagaimana maksudnya meninggalkan, fasfahis safhal jamil, meninggalkan dengan cara yang baik. Kalau dia datang kepada kita, kita tetap merangkulnya. Kalau dia memberi kita, kita menerimanya. Tidak semerta-merta kita menjauh, tapi fasfahis safhal jamil, tinggalkan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan khutbah ini
bisa bermanfaat untuk bagi kami pribadi khususnya dan kepada para jamaah umumnya, senantiasa memberikan maaf kepada sesama dan senantiasa bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan sanak famili, dan juga senantiasa memaafkan orang-orang yang zalim berbuat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu jawadun karim fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim.